Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi bab 1 tentang bilangan, namun dengan topik yang berbeda, yaitu operasi hitung bilangan bulat. Tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama adalah peserta didik dapat mengetahui sifat-sifat penjumlahan dan perkalian pada bilangan bulat. Yang kedua, peserta didik dapat melakukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang ketiga, peserta didik dapat melakukan operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, materi apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah penjumlahan, yang kedua pengurangan, ketiga perkalian, dan keempat pembagian. Materi yang pertama adalah penjumlahan. Di sini Ibu sudah menyiapkan 3 contoh soal. Untuk memudahkan kalian dalam proses perhitungan penjumlahan, Ibu akan memberikan perumpamaan. Jadi untuk bilangan yang positif berasal dari kelompok positifus, sedangkan bilangan negatif berasal dari kelompok negatifus. Ada ketentuannya. Jadi jika mereka berasal dari kelompok yang sama, maka cara menghitungnya ditambah, sedangkan jika berasal dari kelompok yang berbeda, maka dikurang. Supaya lebih jelas, yuk simak pembahasan contoh berikut. Yang pertama, terdapat 12 tentara positifus dan 10 tentara positifus. Nah, ini berasal dari kelompok yang sama. Maka cara menghitungnya adalah ditambah 12 ditambah 10, sama dengan 32. Contoh yang kedua, terdapat 11 tentara positifus dan 23 tentara negatifus. Karena berasal dari kelompok yang berbeda, maka cara menghitungnya kita kurangi. Bilangan yang besar kita kurangi dengan bilangan yang kecil. Jadi 23 dikurangi 11. Sama dengan berapa? Ya, sama dengan 12. Nah, ingat, di sini yang lebih banyak adalah tentara negatifus. Maka hasil akhirnya bernilai negatif. Contoh berikutnya, terdapat 10 tentara negatifus dan 14 tentara positifus. Nah, ini juga berasal dari kelompok yang berbeda. Maka cara menghitungnya bagaimana? Betul, kita kurangi ya. Yang dikurangi adalah bilangan yang besar kita kurangi dengan bilangan yang kecil. Jadi 14 dikurangi 10 sama dengan 4. Oke, nah sekarang kita lihat. Ternyata untuk contoh soal yang ketiga, yang lebih banyak adalah tentara positifus. Jadi hasil akhirnya bernilai positif. Sudah jelas anak-anak untuk contoh penjumlahan? Jelas ya. Kalau jelas kita lanjut ke materi berikutnya tentang pengurangan. Nah, untuk pengurangan masih menggunakan perumpamaan seperti tadi. Oke, langsung saja kita ke contoh yang pertama. Di sini terdapat 12 tentara positifus dan 10 tentara negatifus. Nah, karena berasal dari kelompok yang berbeda, maka kita kurangi. Bilangan yang besar dikurangi bilangan yang kecil. Jadi 12 dikurangi 10. Sama dengan berapa? Ya, sama dengan 2. Nah, karena yang lebih banyak adalah tentara positifus, maka hasil akhirnya positif. Contoh yang kedua. Nah, sebentar. Pada contoh yang kedua, di sini terdapat 2 lambang bilangan yang bersebelahan. Ya, ada negatif dan pengurangan. Nah, jika kalian menemui soal seperti ini bisa kita ubah menjadi penjumlahan. Jadi, 21 ditambah 14. Ya, jadi ingat, kalau negatif ketemu dengan negatif, maka menghasilkan positif. Oke, sekarang mari kita hitung. Terdapat 21 tentara positifus dan 14 tentara positifus. Nah, di sini kedua bilangan ini berasal dari kelompok yang sama. Maka cara menghitungnya tinggal kita tambah 21 ditambah 14 sama dengan 35. Nah, contoh yang terakhir. Terdapat 10 tentara negatifus dan 14 tentara negatifus. Ini juga berasal dari kelompok yang sama. Maka cara menghitungnya diapakan?
Ya, ditambah. Tinggal 10 ditambah 14 sama dengan 24. Nah, karena kedua kelompok ini berasal dari kelompok negatifus, maka hasil akhirnya bernilai negatif. Nah, sampai sini jelas anak-anak? Oke, kalau jelas kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu sifat operasi hitung penjumlahan pada bilangan bulat. Yang pertama adalah komutatif. Komutatif artinya bisa ditukar posisinya. Nah, contohnya, jika ada A ditambah B, ini sama dengan B ditambah A. Supaya lebih jelas, Ibu sudah siapkan contohnya. Misal di sini ada 2 ditambah 3. Nah, ini akan sama hasilnya dengan 3 ditambah 2. Ya, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Begitupun 3 ditambah 2 sama dengan 5. Oke, selanjutnya sifat yang kedua adalah asosiatif. Asosiatif artinya pengelompokan. Jadi jika ada 3 bilangan yang akan kita jumlahkan, kita bisa jumlahkan dulu bilangan kedua dan ketiganya, atau jumlahkan dulu bilangan pertama dengan bilangan keduanya. Nah, contohnya seperti ini. Ibu akan menjumlahkan 2 ditambah 3 ditambah 1. Cara yang pertama, kita jumlahkan terlebih dahulu 3 ditambah 1-nya, berarti 2, 3 ditambah 1 sama dengan 4, 2 ditambah 4. Nah, cara yang kedua, kita jumlahkan dulu 2 ditambah 3. 2 ditambah 3 sama dengan 5 ditambah 1. Nah, ternyata hasil akhirnya akan sama ya, yaitu 6. Ini yang dinamakan sifat asosiatif. Yang ketiga adalah sifat identitas. Nah, identitas pada penjumlahan adalah 0. Jadi kalau ada bilangan ditambahkan dengan 0, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contohnya, 2 ditambah 0, maka hasilnya 2. Ya, begitu. Nah, selanjutnya yang keempat adalah inverse. Inverse itu artinya kebalikan. Nah, kebalikan dari positif adalah bilangan negatif. Kebalikan dari bilangan negatif adalah bilangan positif. Jadi kalau kita jumlahkan suatu bilangan dengan inversenya, maka hasilnya adalah 0. Contohnya, misal 2 ditambah negatif 2. Ya, ini juga sama dengan 0. Oke, berikutnya adalah sifat tertutup. Nah, sifat tertutup maksudnya gimana ya? Jadi kalau ada 2 bilangan bulat atau lebih yang kita jumlahkan, maka akan menghasilkan bilangan bulat juga. Ya, tidak mungkin menghasilkan bilangan lainnya. Nah, ini adalah sifat operasi hitung penjumlahan pada bilangan bulat. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang perkalian. Biasanya ada beberapa siswa yang bingung ya untuk menentukan hasil perkalian. Hasilnya itu positif atau negatif ya. Nah, supaya mudah dalam menyelesaikan operasi hitung perkalian, Ibu sudah menyiapkan perumpamaan. Nah, jadi perumpamaannya seperti ini. Untuk angka yang pertama atau angka yang letaknya di depan, jika bilangan positif, maka ini berarti melaksanakan. Nah, jika bilangan negatif artinya meninggalkan. Kemudian untuk angka kedua ya, angka yang letaknya di belakang, jika bilangan positif artinya perintah, sedangkan bilangan negatif artinya larangan. Nah, maksudnya gimana, Bu? Supaya lebih jelas, yuk simak contoh berikut. Jadi yang pertama kita hitung dulu hasil perkaliannya, abaikan dulu nilai negatif positifnya. Oke, yang pertama 5 dikali 6. Berapakah hasil 5 dikali 6? Ya, 30. Nah, sekarang untuk mengecek nilainya positif atau negatif, kita bisa menggunakan perumpamaan ini. 5 ini positif ya, karena letaknya di depan, maka ini berarti melaksanakan. Kemudian 6 juga positif karena merupakan angka kedua, artinya perintah. Jika kita gabungkan kedua kata ini, maka hasilnya melaksanakan perintah. Kalau melaksanakan perintah, artinya dia bertakwa. Bertakwa berarti positif, ya. Di sini positif. Nah, contoh yang kedua. Ini juga kita hitung angkanya saja, abaikan
nilai positif negatifnya. Jadi 5 dikali 6 sama dengan 30. Baru kita lihat, oh angka pertama nilainya negatif, artinya meninggalkan. Angka yang kedua itu positif, berarti perintah. Nah, kalau meninggalkan perintah artinya apa? Ya, tidak bertakwa. Tidak bertakwa berarti negatif, ya, seperti ini. Nah, contoh yang ketiga. Kita hitung lagi nih, 5 dikali 6 sama dengan 30. 5 itu positif karena letaknya di depan, maka berarti melaksanakan. 6 nilainya negatif karena merupakan angka kedua, berarti larangan. Melaksanakan larangan berarti tidak bertakwa. Tidak bertakwa, maka nilainya negatif. Nah, contoh yang keempat. 5 dikali 6 sama dengan 30. Angka pertama bernilai negatif, artinya meninggalkan. Angka kedua bernilai negatif, artinya larangan. Kalau meninggalkan larangan, berarti ya bertakwa. Bertakwa, maka nilainya positif ya. Nah, jadi dari perumpamaan tadi bisa kita simpulkan ada 4 sifat pada perkalian. Yang pertama, jika bilangan positif dikalikan positif, maka hasilnya adalah positif. Bilangan positif dikali negatif, hasilnya adalah negatif. Bilangan negatif dikali dengan bilangan positif, maka hasilnya negatif. Bilangan negatif dikalikan negatif, hasilnya positif. Jadi kesimpulannya, jika lambang bilangannya sama, maka hasilnya positif. Sedangkan jika lambang bilangannya berbeda, maka hasilnya negatif. Seperti itu ya untuk operasi hitung perkalian. Berikutnya pembagian. Nah, untuk pembagian masih sama menggunakan perumpamaan angka pertama dan angka kedua. Yuk, sekarang kita hitung bersama-sama hasil pembagian berikut ini. Yang pertama, 15 dibagi 3. Berapa 15 dibagi 3? Ya, 5. Nah, sekarang hasil akhirnya itu positif atau negatif ya? Nah, untuk mengeceknya kita bisa gunakan perumpamaan tadi. Oke, yang pertama 15 itu positif karena letaknya di depan, maka berarti melaksanakan. 3 itu positif juga ya, karena letaknya di belakang atau angka kedua, berarti perintah. Melaksanakan perintah artinya bertakwa. Bertakwa itu positif. Contoh yang kedua, masih sama angkanya 15 dibagi 3 sama dengan 5. Nah, sekarang kita lihat lambangnya. Untuk angka pertama, lambangnya negatif, berarti meninggalkan. Angka kedua, lambangnya positif, berarti perintah. Meninggalkan perintah artinya tidak bertakwa. Kalau tidak bertakwa, maka negatif ya. Jadi hasil akhirnya adalah negatif 5. Contoh yang ketiga. Masih sama, kita hitung dulu pembagiannya. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Kemudian lihat angka pertama. Angka pertama nilainya positif, berarti melaksanakan. Angka kedua nilainya negatif, berarti larangan. Kalau melaksanakan larangan, artinya tidak bertakwa. Tidak bertakwa berarti negatif. Contoh yang terakhir, negatif 15 dibagi negatif 3. Nah, kita bagi dulu 15 dibagi 3 sama dengan 5. Kemudian lihat lambangnya. Untuk angka pertama, lambangnya negatif. Negatif artinya meninggalkan. Angka yang kedua, lambangnya negatif juga nih. Ya, berarti larangan, meninggalkan larangan. Berarti baik ya, bertakwa. Bertakwa artinya bernilai positif. Nah, dari penjabaran contoh tadi bisa kita simpulkan ada sifat-sifat pada pembagian. Jadi kalau positif dibagi positif, hasil akhirnya adalah positif.
positif dibagi negatif, hasil akhirnya adalah negatif. Kemudian negatif dibagi positif, maka hasilnya negatif. Kemudian negatif dibagi negatif, hasilnya adalah positif. Jadi, jika lambangnya sama, maka hasilnya positif, ya. Namun, jika lambangnya berbeda, maka hasilnya negatif. Oke, selanjutnya adalah sifat operasi hitung perkalian pada bilangan bulat. Yang pertama adalah komutatif. Komutatif itu pertukaran. Jadi kalau A dikali B, itu akan sama hasilnya dengan B dikali A. Contohnya 2 dikali 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Begitupun 3 kali 2 sama dengan 6. Yang kedua adalah asosiatif. Asosiatif itu artinya pengelompokan. Ya, contohnya, misal, Ibu akan menghitung perkalian 2 dikali 3 dikali 1. Nah, cara yang pertama, Ibu hitung dulu nih 3 dikali 1-nya. Jadi kan 2 dikali 3 kali 1 sama dengan 3. Jadi sini 2 kali 3. Nah, cara yang kedua, kita hitung dulu 2 kali 3-nya. 2 dikali 3 sama dengan 6, baru hasilnya kita kalikan 1. Nah, ternyata hasilnya sama-sama 6. Kemudian yang ketiga adalah identitas. Nah, untuk identitas pada perkalian adalah 1. Jadi, setiap bilangan bulat, jika dikalikan 1, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Contohnya, 2 dikali 1. Hasilnya berapa 2 kali 1? Ya, 2. Yang keempat adalah sifat distributif. Nah, distributif artinya penyebaran. Misalnya, 2 dikali buka kurung 3 ditambah 4. Nah, cara menghitungnya, kita bisa kalikan dulu nih. 2 dikali 3, kemudian ditambah 2 dikali 4. Jadi, angka 2-nya itu kita distribusikan ke dalam 2 angka di dalam kurung. Ya, jadi hasilnya adalah ini 2 dikali 7 sama dengan 2 dikali 3, 6, ditambah 2 dikali 4 sama dengan 8. Kemudian yang ini 2 dikali 7 sama dengan 14, 6 ditambah 8 sama dengan 14. Hasilnya akan sama. Yang terakhir adalah sifat tertutup. Sama seperti penjumlahan, pada perkalian juga bersifat tertutup. Artinya, jika kita mengalihkan bilangan bulat, maka hasil akhirnya juga bilangan bulat. Sekian penjelasan materi tentang operasi hitung bilangan bulat. Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Jika ada materi yang kurang jelas, kalian bisa diskusikan melalui WhatsApp group atau tanyakan langsung ke Ibu melalui WhatsApp. Kalau begitu, terima kasih anak-anak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.